Pernahkah kalian membaca berita? Tentu kalian pernah mendengar berita. Berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah cerita atau kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Di era saat ini, kita sudah tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan sebuah berita. Kita bisa memperoleh berita dari sosial media, internet, televisi, atau bisa juga melalui surat kabar. Pada video ini, kita akan belajar menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau yang lebih dikenal dengan PJBL dengan pendekatan pembelajaran STEM atau yang biasa kita kenal dengan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Pada fase F untuk materi menyajikan teks berita. Seperti apa model pembelajaran Project Based Learning di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta? Silakan simak video ini sampai selesai. Doa untuk memulai pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita memulai, Pak Adi ingin bertanya terlebih dahulu ini. Pertemuan kita sebelumnya sudah membahas tentang apa? Unsur-unsur teks berita. Apa? Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita. Ada apa saja? Ada apa saja? Adisimba itu kepanjangan dari apa? Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Bagaimana. Setelah itu kita juga membahas tentang apa kemarin? Struktur teks berita. Ada apa saja? Yang pertama, judul, ya, sumber berita atau biasa disebut dengan ekor berita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pertemuan selanjutnya ini, kita akan Pak Adi ingin bertanya lebih dahulu kepada kalian. Ada yang hari ini sudah membaca berita? Ayo, ada yang hari ini sudah membaca berita? Nah, ada yang sudah membaca berita? Belum semua? Belum. Wah, padahal kalian itu bisa apa? Mendapatkan informasi dari berita. Kalian bisa mendapatkan banyak hal dari berita. Kalian juga bisa mencari berita itu melalui apa? Melalui internet. Bagus, Mas Rafli. Ada apa lagi? Hah? Medsos. Bagus. Ada lagi? Hah? Dari koran atau surat kabar itu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang menulis teks berita. Tujuannya apa? Kalian untuk agar bisa menulis itu tujuannya apa? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu yaitu melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik nanti mampu menentukan informasi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menulis teks berita berdasarkan informasi yang diperolehnya. Jadi tujuan kita hari ini kalian diharapkan itu mampu untuk menulis teks berita berdasarkan informasi yang diperoleh. Seperti itu ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, namun sebelum kita mulai untuk tujuan pembelajaran hari ini,
Pak Adi minta kalian untuk membuka HP terlebih dahulu. Kita ice breaking sebentar ya. Coba HP-nya dibuka. Dibuka dulu HP-nya. Pak Adi sudah mengirimkan tautan di grup WhatsApp kalian. Sudah masuk? Sudah. Nah, ada yang belum masuk? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Ada yang mau menjadi relawan duduk di sini? Mas Rafli, coba Mas Rafli. Kita bermain game dulu ya. Udah, yang sudah bisa membuka, coba kalian klik linknya yang ada di grup WhatsApp. Nah, itu adalah kita ice breaking dulu sebentar ya. Itu adalah game yang membahas tentang struktur dari teks berita. Nah, coba Mas Rafli diklik mulai. Kita bermain game dulu ya, kurang lebih 5 menit, nanti kalian dapat jawaban benar Bapak. Nah, ini kalian bisa mengarahkan, bisa ke kanan, kalian cari kata kerja yang termasuk dalam kata kerja itu apa. Nah, coba kalian sambil mengarahkan, kalian sambil berpikir yang termasuk dalam kata kerja itu apa. Ya, pinter. Gitu ya, coba kalian dulu main. Ada apa aja? Ada jadwal, ada aktivitas menggunakan F. Salah. Coba kalian buka handphone kalian. Bang, jadwal, yang jadwal. Ada yang sudah benar? Dapat berapa? Bagian. Nah, sekarang kalian coba perhatikan. Ini Pak Adi akan memutarkan sebuah video. Ini video berita. Nah, nanti coba kalian perhatikan, kemudian tentukan unsurnya. Itu ya, berdasarkan dari video yang kalian perhatikan ini. Berdasarkan contoh video berita yang kalian lihat tadi, coba ada yang berani tidak menunjukkan unsur dari teks berita tadi. Tadi unsur teks berita ada apa saja? Yang pertama, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Coba kalau berdasarkan video ini, ada yang bisa menjawab? Gimana terjadinya kemacetan? Oke, bagus Mas Arkan. Di mana terjadinya Kemacetan. kemacetan? Di mana? Jawaban. Di
Di mana? Bogor, Jawa Barat. Sepanjang jalan menuju Bogor. Bogor ya. Di Bogor, Jawa Barat. Ya. Kemudian yang lain. Kapan Pak? Kapan apa? Kapan terjadinya kemacetan arus lalu lintas? Kapan terjadinya kemacetan arus lalu lintas? Ya. 26 Desember. 26 Desember. Kemudian yang lain? Bagus Mas Kois. Untuk selanjutnya tadi akan menampilkan video tentang cara menulis atau membuat teks berita. Ini coba kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan bab 1 teks berita. Subbab yang akan dibahas yaitu menyusun teks berita. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun teks berita adalah: yang pertama, menentukan topik atau peristiwa; yang kedua, mencari sumber berita dan menyusun kerangka berita; yang ketiga, melakukan wawancara dan mengembangkan kerangka; dan yang keempat, menentukan judul berita. Berikut ini akan disampaikan penjelasan tiap langkahnya. Ya, itu tadi adalah langkah-langkah untuk apa? Membuat teks berita. Ada berapa langkah? Ada 4. Yang pertama, menentukan topik dulu. Menentukan topik yang apa? Yang ingin kalian buat, ya kan? Misalkan contoh apa? Misalkan kemarin setelah kita sudah mengadakan kegiatan hari Jumat kemarin apa? Gelar karya. Ya, kita misalkan contoh membuat topik dulu kan. Tuh, kita mencari topik untuk membuat gelar karya. Yang kedua, mencari sumber berita. Sumbernya ada di mana kalau gelar karya itu tadi? Misalkan contoh, gimana? Sumber beritanya itu ada di mana? Iya, di sekolah ya kan? Ya, lingkungan sekolah itu kan di SMA Muhammadiyah. Ya, nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya dengan ketua kelompoknya. Untuk kelompok 3 itu nanti ada Mas Fauzi Makois, kelompok 2 itu ada Mas Mida, dan kelompok pertama itu ada Mas Rafli, ya. Oke, untuk ketua kelompok 1 Mas Rafli, yang nomor 2 itu anggotanya ada Mas Dito, ketiga Mas Wahyu, keempat Mbak Rika, kelima Mbak Apri. Untuk kelompok 1 tepatnya di sini ya. Nanti silakan kalian bisa pindah. Untuk kelompok 2 ketua kelompoknya dengan Mas Mida, anggotanya itu ada Mbak Dania, ketiga ada Mas Haris, dan keempat ada Mbak Anissa. Nanti kelompok 2 di sini. Kelompok 3 ketua kelompoknya ada Mas Fauzi Makois, yang kedua nanti anggotanya ada Mas Arkan, ketiga Mbak Desi, dan keempat ada Mbak Gabriel. Nanti kelompok 3 di sini. Paham ya? Ya, coba sekarang kalian pindah dulu ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 kelompoknya Mas Raffi, kelompok 2 ada 3. Sudah tahu tugasnya masing-masing ya. Nanti ketua kelompok bisa mengkoordinir untuk anggotanya, bisa di apa namanya,
dibagi tugasnya tadi seperti contohnya tadi Mas April sebagai ketua kelompok, nanti April sebagai narasumbernya, terus Mas Bayu nanti mungkin sebagai yang mencatat pokok-pokok pentingnya. Nanti kalian diskusikan, kalian tentukan dulu temanya, topiknya itu apa, topik yang mau kalian angkat untuk dijadikan sebuah berita itu apa. Sekarang kita coba kalian buat teks berita. Kalian bisa tadi seperti yang Pak disampaikan, bisa menjadikan teman kalian sebagai narasumber, bisa bertanya-tanya kepada teman kalian, kenapa cuaca hari itu panas banget. Bisa. Kalian juga tentukan dulu kalian mau mengambil topik apa. Topik gelar karya kemarin boleh tidak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Topik itu apa namanya? Yang membuat apa kemarin makram, makram, terus membuat nilai aromaterapi. Nah itu boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Apa? Tuh. Masa yang rumahnya kemarin di apa namanya di Gajahan, di Semanggi ada kebakaran. Wow. Nah, jadikan topik kita nggak apa? Siapa tanya? Apa Mas? Di sini tidak apa-apa. Nanti dikerjakan di lembar jawab ya. Ya, dikerjakan di lembar jawab. Setelah itu nanti kalian kalau sudah membuat teks beritanya, kalian tentukan sekalian strukturnya. Strukturnya kemarin ada apa? Ada simbaran. Nah, kalian tentukan strukturnya. Unsurnya. Baru kalau itu sudah kalian tentukan strukturnya. Strukturnya ada kepala atau orientasi, pengenalan kan. Kemudian ada peristiwa. Itu biasanya dengan seperti dengan buku, berita. Yang ketiga ada sumber atau ekor. Itu. Saya mau tanyakan. Oke, nanti waktunya berapa menit? Masa buat berapa? 20 menit ya? Cukup ya? 20 menit cukup ya? Kurang? Dua hari dulu. Jam 10. Nanti kalian masih berdiskusi Pak. Jam 9:05. Ya, nanti kalian coba diskusikan. Sudah? Oke, kalau sudah silakan nanti tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Itu ya. Nah, dan kelompok yang lain mohon untuk bisa menanggapi, memberikan apa namanya kritik, saran, masukan untuk kelompok yang sudah tampil, gitu ya. Kalau saya mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang berjudul Ciptaan calon entrepreneur. akan dibacakan oleh Sebelumnya perkenalkan saya Rafi, saya Mario, Rika dan juga April. Ini dari kelompok 1 sedang mempresentasikan dengan judul Ciptaan Calon Entrepreneur.
SMA Muhammadiyah 6 Surakarta mengadakan sosialisasi tentang pembelajaran social relationship dengan tema ciptakan calon socialpreneur yang berdaya lawan keterbatasan. Bersama dosen dari Universitas Muhammadiyah dan juga Muhammadiyah 6 Surakarta pada Rabu 6 September 2023. Kegiatan diadakan karena keterampilan soft skill yang dimiliki oleh siswa dan kurangnya inovasi membangun pembelajaran berbasis digital yang berpusat dari siswa. Kegiatan ini berlangsung selama 3 pertemuan. Pertemuan pertama dengan mengadakan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan praktik, dan ketiga pembuatan produk dan ditutup dengan gelar karya. Penerapan socialpreneurship ini dapat mengasah daya berpikir kritis siswa karena ada teori konsep socialpreneurship, design thinking, social plan, etika bisnis Islam, dan pentingnya memahami teks deskripsi dan teks prosedur. Menghasilkan 3 prototipe yaitu seni karya mainframe, lilin aromaterapi berbahan dasar minyak jelantah, dan sabun kerak produk ramah lingkungan yang tadi saya jelaskan. Banyak pembelajaran yang diambil dari program socialpreneurship ini, diantaranya peserta didik diajarkan cara pembuatan, cara pengemasan dengan baik, dan cara penjualan di e-commerce. Diharapkan penerapan socialpreneurship ini siswa mempunyai life skill yang bermanfaat untuk bekal menjadi yang entrepreneur, menjadi orang entrepreneur yang bermanfaat platform digital yang bisa memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan dan menjual produk-produk yang akan dijual. Mungkin itu dari kita. Jika ada tanggapan mungkin bisa ditanggapi. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ini dari kelompok yang lain mau menanggapi. Apa? Ini yang dibahas di sini tentang berita yang saya buat, bukan proses pembuatan berita ini. Oke, paham? Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu. Dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa untuk membuat sebuah teks berita itu kita tidak perlu susah-susah mencari topiknya, mencari beritanya, karena di dalam lingkungan sekitar kita saja, ya kan? Ini lingkungan sekolah ini, nah ini kan bisa membuat menjadi sebuah berita dari sosio-friendship. Terus dari Jumat kemarin ada gelar karya, itu juga bisa dijadikan berita. Terus ada apa lagi kalau misalkan dalam lingkungan sekolah ini penerimaan hasil lapor, ya kan? Kemarin kalian sudah menerima, itu juga bisa dijadikan berita. Terus ada lagi wisuda, ya kan? Akhir ke sana dan wisuda tafid. Nah, itu kalian juga bisa menjadikannya sebagai sebuah menjadi sebuah teks berita atau menjadi topik untuk menjadi teks berita. Itu ya. Oke, sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, nah ini kalian bisa buka kembali grup WA-nya. Kalian coba klik link yang ada di di grup WA kalian, tautannya. Nah, nanti coba kalian isi kalian baca, kalian isi kuesionernya, kalian sesuai yang kalian rasakan. Sudah diisi dirinya masing-masing? Sudah.
Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, adalah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kaidah pembahasannya. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kalian bisa istirahat.